Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Hari ini saya Zayan Hisam Pradana, NPM 19177 akan menjelaskan ataupun mempresentasikan tentang pasar modal sebagai tugas untuk bisnis internasional. Pasar modal. Yang pertama kita akan membahas definisi pasar modal. Definisi pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang atau yang biasa disebut perusahaan publik dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi atau investor. Definisi ini diambil dari kesimpulan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang pasar modal dan dari website resmi IDX. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar modal. Jenis pasar modal ada dua. Yang pertama itu pasar primer dan yang kedua itu pasar sekunder. Untuk pasar primer sendiri adalah perusahaan menjual efek atau surat berharga yang diperdagangkan kepada investor. Sedangkan untuk pasar sekunder itu investor menjual efek kepada investor lain. Itu tadi dua jenis pasar modal. Yang selanjutnya manfaat dari pasar modal sendiri. Ada beberapa manfaat dari pasar modal sendiri, di antara lainnya yang pertama sumber pembiayaan perusahaan. Yang dimaksud dari sumber pembiayaan perusahaan adalah perusahaan yang butuh dana dari investor. Biasanya perusahaan tersebut melakukan go public atau IPO agar perusahaan mendapat dana segar dari investor. Yang kedua, sarana investasi masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin menjaga uangnya ataupun menambah nilai dari uang miliknya, biasanya masyarakat melakukan investasi ke pasar modal dikarenakan takut karena terkena inflasi dan alasan-alasan lainnya. Manfaat ketiga, penyebar kepemilikan perusahaan. Yang dimaksud penyebar kepemilikan perusahaan ini agar masyarakat memiliki hak untuk klaim keuntungan maupun aset perusahaan. Dan manfaat yang terakhir yaitu transparansi dan profesionalisme. Ini bisa terjadi dikarenakan saat perusahaan tersebut masuk ke pasar modal, perusahaan wajib memberi laporan keuangan pada periode tertentu, bisa per bulan, per triwulan, per caturwulan, ataupun per tahun. Adanya transparansi dan profesionalisme ini untuk menjaga kepercayaan terhadap perusahaan tersebut dan menjadi pertimbangan investor untuk menginvestasi ke perusahaan. Itu beberapa manfaat dari pasar modal. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam produk pasar modal. Ada beberapa produk pasar modal yaitu saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Kita akan membahas satu persatu produk pasar modal ini. Yang pertama, saham. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Biasanya saham itu bukan mata uang, berbentuk lot. Itu seperti kepemilikan saham. Keuntungan yang bisa didapat dari memiliki saham, yang pertama itu dividen. Dividen itu bisa diartikan sebagai pembagian laba perusahaan untuk pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. Yang kedua, keuntungannya yaitu capital gain. Menjual harga saham lebih tinggi daripada harga pada saat membeli. Selain keuntungan, jelasnya pasti ada pula resikonya. Resiko yang pertama dari saham yaitu capital loss atau menjual harga saham lebih rendah daripada harga beli, ataupun yang kedua resiko likuiditas, perusahaan mengalami kebangkrutan. Untuk pemilihan saham sendiri ada dua cara atau analisis untuk memilih saham yang akan dibeli. Yang pertama yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental bisa diartikan sebagai melihat kinerja keuangan perusahaan dari laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, cara yang kedua bisa dengan analisis teknikal
atau bisa diartikan melihat pergerakan harga saham dengan menentukan pola. Biasanya broker saham juga menyediakan fitur-fitur ini di aplikasi mereka. Produk pasar modal yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah ataupun panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi perjanjian dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi bisa dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama obligasi berdasarkan penerbit dan obligasi berdasarkan jenis. Yang pertama obligasi berdasarkan penerbit yaitu obligasi korporasi dan obligasi negara. Obligasi korporasi yaitu obligasi yang diterbitkan oleh swasta, BUMN, dan BUMD. Sedangkan untuk obligasi negara yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti SUN, Surat Utang Negara, dan SBSN, Surat Berharga Syariah Negara. Untuk obligasi yang berdasarkan jenis ada dua juga. Yang pertama obligasi konvensional dan obligasi syariah. Untuk obligasi konvensional mungkin obligasi yang seperti biasanya, sedangkan untuk obligasi syariah, obligasi yang berbasis syariah. Di obligasi sendiri juga ada keuntungan. Yang pertama mendapatkan fee secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Keuntungan yang kedua memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat utang di pasar sekunder. Saya ingatkan lagi, pasar sekunder adalah pada saat investor menjual efek ke investor lain. Yang ketiga, memiliki resiko yang relatif rendah dibandingkan dengan instrumen yang lain. Selain ada keuntungan, pasti juga ada resiko di situ. Resiko yang bisa didapat dari obligasi yaitu ketika penerbit obligasi gagal bayar atau tidak bisa memberikan pokok dan bunga tepat waktu sesuai jatuh tempo. Setelah obligasi, kita akan masuk ke dalam reksadana. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana yang kemudian dana ini dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam portofolio investasi. Jenis reksadana sendiri ada 4. Yang pertama reksadana pasar uang, yang kedua reksadana pendapatan tetap, yang ketiga reksadana saham, yang keempat reksadana campuran. Untuk yang pertama reksadana pasar uang. Investasi pada efek bersifat utang dengan tempo kurang dari 1 tahun. Dan untuk reksadana pendapatan tetap, portofolio investasi berisi minimal 80% obligasi. Untuk yang selanjutnya reksadana saham, portofolio investasi berisi minimal 80% saham. Yang keempat reksadana campuran itu tadi, campuran efek yang bersifat ekuitas, utang, dan instrumen dari pasar uang. Di dalam reksadana ada yang namanya fund fact sheet. Fund fact sheet adalah ringkasan laporan produk reksadana yang berisi informasi kinerja produk, jumlah dana yang dikelola, portofolio reksadana, dan lain-lain yang ada di dalamnya. Di reksadana sendiri ada berbagai macam keuntungan. Yang pertama, kinerja portofolio dikelola dan dipantau oleh manajer investasi. Jadi kita tidak bingung untuk melihat atau selalu memantau pergerakan harga reksadana yang kita miliki yang ada di dalam portofolio, bisa saham maupun obligasi. Keuntungan yang kedua, efisiensi waktu. Dikarenakan pada saat yang dimaksud dari efisiensi waktu yaitu kita tidak perlu memilih, cukup memilih resikonya saja pada reksadana. Yang ketiga, keuntungan ketiga yaitu diversifikasi investasi dengan dana yang terjangkau, atau bisa dibilang tidak fokus hanya ke satu instrumen efek agar mengurangi resiko investasi tersebut. Selain keuntungan, jelas ada resiko dari investasi itu sendiri. Resiko dari reksadana itu sendiri. Yang pertama, berkurangnya nilai NAB. Yang artinya berkurangnya nilai aset di dalam suatu portofolio reksadana. Jadi di dalam portofolio ada beberapa aset
yang dimaksud berkurangnya nilai NAB itu ada nilai aset yang menurun atau capital loss. Yang kedua, likuiditas. Terjadi jika manajer investasi tidak bisa menyediakan uang tunai sebagai sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption. Yang ketiga, risiko one prestasi. Bisa dibilang risiko ingkar janji dari penyedia reksadana. Jadi bisa dibilang risiko one prestasi sebagai salah satu aspek yang cukup beresiko di sini. Untuk tambahan, biasanya para investor yang tidak memiliki banyak waktu untuk melihat dan memperhatikan maupun mengatur kepemilikan yang ia miliki, cenderung menggunakan instrumen reksadana karena reksadana sendiri memiliki manajer investasi. Untuk mengalokasikan dana, investor cukup memilih tingkat risikonya saja. Yang selanjutnya, derivatif. Derivatif adalah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying assets. Sekian dari presentasi dan penjelasan saya kali ini. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.